Assalamualaikum guys. Alhamdulillah guys, hari ini Sigi Tegal Binangun telah kedatangan tamu, konten kreator juga di bidang kijing makam juga ya, yang berdomisili di Puncak Sekuning guys tepatnya. Nanti saya sepil kalian yang berada di Kota Palembang, masalah pembuatannya sangat rapi guys. Ini bukan kaleng-kaleng ini guys, kunjen kuburan ya guys. Oke ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Oke. Mata bor diamond ini khusus untuk melubangi batu ya. Lebih bagus digunakan pakai air. Untuk mereknya sendiri Haston dan harganya itu 105.000 kalau di toko bangunan banyak ya. Dan untuk yang kecil ini diameternya cuma 1 cm ya. Biasanya satu set ini ya teman-teman. Banyak di toko-toko online. Tapi kalau di toko bangunan sih jarang ya. Nah, untuk kali ini aku mau praktekin secara langsung bagaimana mata bor ini melubangi batu ya. Dan caranya harus menggunakan air seperti itu ya. Kalau tidak ya kurang mempan lah, mantol-mantol setidaknya. Dia mudah sekali tembus ya teman-teman. Apalagi kalau mata bor diamondnya itu baru. Ini nanti mau untuk cangkokan meja wastafel, nanti mau dimasukkan baut dinabol ya. Nah ini aku lagi mau mendesain meja wastafelnya, tapi walaupun pada akhirnya ini gagal ya karena kurang besar ya. Akhirnya nanti dicoak juga itu segi 4 karena nggak masuk pipanya. Ya nggak sia-sia, yang penting kan di sini aku mau kasih tahu untuk kalian yang kemungkinan belum paham ya. Kalau siapa tahu kalian dapat orderan seperti ini dan kalian bingung ya untuk dudukan mata bor itu sendiri, kalian boleh beli kepalanya ya. Kepalanya seperti itu, kepala gerenda yang kuputar, dan ini hasilnya sangat halus ya teman-teman, dan itu mudah sekali. Selanjutnya granit tadi sudah tak double seperti ini dan sudah aku buffle ya. Ini di double buffle ya teman-teman. Itu kelihatan sekali lemnya karena belum di finishing ya. Saya pakai polosan aja karena batu granitnya ini juga netral ya, tidak hitam, tidak putih, dan sulit ya mencari pigmen yang warna seperti ini. Sebenarnya sih ya ada juga ya warna yang seperti ini pigmennya, cuman kita tidak ada persiapan jadi ya sekedar aja, yang penting itu juga bisa rapi lah. Nah ini untuk tiangnya nanti ya, untuk tiang penyangga. Dan ini juga nanti kalian jangan khawatir, aku juga akan sepil juga bagaimana cara pemasangannya ya. Nah seperti itu, dan itu aku pasak ya supaya dia tidak lepas. Nah itu yang aku lubangi tadi untuk penyangga di dinding itu ya teman-teman. Nah itu, dan itu sudah dimasuki baut dinabol ya, daripada kalian itu mencoak granitnya, motong-motong granitnya kan sayang ya, granit dindingnya sudah bagus, lebih baik dicangka seperti itu ya. Nah itu yang kata aku gagal tadi ya, ternyata lubang yang aku bor itu kekecilan ya, jadi terpaksa dilubangi pakai gerinda sebesar itu. Ini kami lagi proses ingin menyetel mejanya, dan itu harus dilem semua ya teman-teman, itu harus dilem sampai keliling, tidak sekedar nyangkuk saja di situ, karena ya kalau tertumbur meja wastafelnya ya bisa lepas walaupun dia berada di sudut. Harus pastikan benar-benar kuat, dan di dalam proses pengeleman tidak boleh kena air dulu ya, karena resin ini sifatnya nggak bisa lengket ya kalau kena air. Bahkan
Kalau kalian lagi mengelem, usahakan jangan di posisi pas dingin, pas lagi hujan, itu, sangat susah keringnya ya teman-teman. Itu juga kendala resin ini. Jadi kalau, eee, pas kita melakukan pengeleman, pas cuaca itu lagi terang, apalagi panas itu, lebih bagus ya, lebih cepat kering dan hasilnya, semakin maksimal. Nah itu, cuman, eee, resin, sama talek aja ya, terus ditambahi pengeras. Jadi, di sini aku, tidak menggunakan pigmen pewarna ya, itu polosan aja. Nah caranya seperti itu, walaupun ini, pas pemasangan sedikit, banyak kendala, ya kurang tinggilah, kurang rendahlah gitu ya kira-kira. Cuman, alhamdulillah bisa kami atasi, dengan baik ya. Karena, memasang meja dengan tiang yang seperti ini dan, apa ya, agak rumit ya, kecuali kalau tiangnya itu, segi 4. Tapi, karena ini bentuknya minimalis, makanya saya share, untuk kalian, siapa tahu nih kalian itu, berminat membuat, meja wastafel seperti ini, entah untuk pribadi atau untuk, pekerjaan ya. Nah, ini pengalaman yang saya kasih kalau, biasanya sih, aku buat meja, nggak seperti ini ya, biasanya wastafel itu sekalian langsung dapur, biasanya yang tunjukin di YouTube-YouTube, kalau ini lebih beda lagi ya. Ini untuk pertama kalinya juga aku memasang meja wastafel seperti ini. Ini tidak untuk cuci piring, ini gunanya, untuk cuci muka gitu ya, untuk cuci tangan gitu. Nah itu perlu diganjal-ganjal seperti itu untuk ini menyetelnya. Nah, walaupun kelihatan susah, ya pada akhirnya bisa kita atasi. Nah sebenarnya, ini, sudah ditimbang ya teman-teman. Tapi, karena kita memakai baut dinabol, saat, kita mengencangi baut itu, biasanya dia berubah ya, penyangga yang di dinding granitnya. Saat kita kencangi, granitnya itu, cenderung naik gitu ya. Kalau nggak dikencangi, dikendor, kalau dikencangi dia, berubah ya naik, karena, baut ya. Itu sedikit, ada masalah, tapi ini sangat recommended banget untuk kalian kalau kalian, mempunyai, kamar mandi yang tidak besar-besar amat. Jadi ini bisa dijadikan alternatif ya, meja wastafel seperti ini. Selain, bisa untuk cuci muka, terus di samping-sampingnya juga masih ada lahan untuk naruh sabun, untuk naruh sampo dan, peralatan mandi lainnya yang jadi kita, tidak perlu lagi, menggantung-gantung, alat-alat mandi ya, seperti misalnya apa ya, biasanya digantung-gantung itu kan, tidak rapi ya, kalau ini lebih rapi, lebih simpel, dan ini juga terkesan wow ya, kalau misalnya ada tamu yang numpang ke kamar mandi gitu ya, kita, tidak malu ya. Intinya kamar mandi itu adalah kehormatan kita ya. Ingatlah kalau sebersih apapun rumah kita, sebagus apapun rumah kita, tapi kalau ketika kamar mandinya nggak bersih, terkesan jorok ya.
kita melihat kebersihan orang itu dilihat dulu dari kamar mandinya. Jadi nggak ada guna tuh rumah kalian itu marmer hebat ya, tapi kalau kamar mandinya jorok tidak bersih itu sudah nol besar ya teman-teman. Jadi makanya di sini saya kasih tahu yang simpel-simpel aja. Nah, itu cuman kayak gitu aja ya. Jadi di samping sana kan masih ada lahan kosong tuh di bagian sudut. Jadi bisa untuk naruh-naruh peralatan mandi. Dan ini karena posisinya di kamar mandi gelap, pencahayaan juga cuman karena ini aja ya, dari apa ya, dari ruang udara dikit ya. Aku coba kasih lampu, hidupkan lampu, tapi malah kelihatan aneh ya kameranya. Jadi asal kelihatan aja ya syukurlah. Oke, kemungkinan segitu saja ya teman-teman. Semoga ini menginspirasi kalian ya, kalau bermanfaat alhamdulillah. Semoga kita selalu berbagi ilmu di sini, dan yang paling utama dan penting untuk saya pribadi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, ilmunya gratis, mendapat berkah, mendapat amal. Kita semua berharap dapat kemudahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya ya teman-teman. Salam dari Kota Palembang.